Halo, mahasiswa akuntansi yang baru memasuki mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kurang lebih selama maksimal 15 menit hal-hal mendasar yang perlu Anda ketahui sebelum mempelajari pengantar akuntansi, khususnya pengantar akuntansi 1. Nah, ini adalah materi dari buku karangan Weigand, Kimmel, and Kiso, ya, pengantar akuntansi 1. Oke. Nah, kita berbicara tentang akuntansi dalam aksi. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran untuk bab ini, dan teman-teman mahasiswa boleh membaca sendiri, terutama bagi yang mempunyai buku, boleh langsung melihat materi-materi tersebut juga di buku ya, sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui apa-apa saja yang biasanya dikerjakan atau dibahas dalam pengantar akuntansi, kita perlu melihat 5 hal mendasar yang perlu dipelajari di awal ya, pada awal perkuliahan, supaya kita nanti jadi lebih mahir mengerjakan soal-soal transaksi-transaksi akuntansi. Ya, jadi kita perlu tahu apa 3 aktivitas utama, siapa yang menggunakan data akuntansi itu sendiri, kemudian etika-etika yang perlu diperhatikan dalam pelaporan keuangan, juga standar-standar dan prinsip-prinsip, serta asumsi-asumsi akuntansi, dan persamaan akuntansi dasar. Nah, di sini nanti kita akan belajar 3 hal pokok yang perlu diketahui berkaitan dengan persamaan akuntansi. Lalu nanti dari persamaan akuntansi itu kita akan belajar bagaimana menganalisa transaksi dan membuat ikhtisar dari transaksi tersebut. Sampai akhirnya dari ikhtisar itu kita akan membuat laporan keuangan sederhana yang terdiri dari beberapa jenis laporan. Namun untuk hari ini kita mungkin akan sampai di persamaan akuntansi dulu. Semoga waktunya cukup dan nantinya kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, jadi pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya akuntansi itu, ya. Jadi kalau kita lihat di video-video pembelajaran lainnya di YouTube, banyak sekali Bapak Ibu dosen atau bahkan teman-teman mahasiswa sendiri yang membuat video pembelajaran yang sangat menarik dan menjelaskan tentang apa itu akuntansi. Nah, ada 3 hal mendasar yang perlu kita ketahui untuk bisa memahami sebenarnya akuntansi itu apa. Yang pertama adalah di dalam akuntansi itu kita nanti akan mengidentifikasi peristiwa ekonomi, gitu ya. Kemudian peristiwa-peristiwa itu akan kita catat, ya kan? Akan kita catat khususnya untuk peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Kemudian dalam akuntansi itu juga kita akan mengkomunikasikan informasi yang diperoleh kepada para pengguna, ya. Siapa penggunanya itu nanti kita akan bahas. Pengguna-pengguna yang memang membutuhkan laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Nah, pengguna itu ada 2 jenis yang terutama, ada pengguna internal, juga ada pengguna eksternal. Ini saya percepat biar teman-teman bisa sambil membaca. Nah, kalau pengguna internal itu adalah orang-orang yang ada dalam perusahaan itu sendiri, yang mana laporan keuangan itu nantinya mereka gunakan untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Keputusan yang berkaitan dengan perencanaan gitu ya, pengorganisasian, dan khususnya sih untuk operasional atau proses jalannya perusahaan. Sedangkan pengguna eksternal ialah orang-orang di luar organisasi yang butuh informasi keuangan, yang biasanya mereka-mereka itu adalah para investor. Investor itu adalah orang yang mau menanamkan modalnya ya sebagai pemilik perusahaan tersebut gitu. Dan juga para kreditur. Kreditur itu adalah orang atau pihak yang mau memberikan pinjaman kepada si perusahaan, misalnya bank gitu ya. Jadi ketika kita membuat perusahaan, otomatis kita membutuhkan modal. Modal tersebut kita ambil dari bank. Nah, dalam melaporkan keuangan, membuat pelaporan keuangan, ada beberapa standar yang penting yang harus kita pahami sebagai seorang akuntan. Standar tersebut adalah nantinya akan
akan dipelajari pada mata kuliah seperti pemeriksaan akuntansi ya. Jadi etika profesi. Nah, nanti kalian akan memahami etika-etika yang relevan dengan profesi kita sebagai seorang akuntan. Oke, ya ini nanti boleh saya lewati dan teman-teman boleh sambil membaca. Nah, standar akuntansi ya, jadi supaya akuntansi itu bisa berjalan sama ya, prinsipnya selalu sama pada setiap negara, maka ada standar yang mengatur jalannya atau dilaksanakannya proses akuntansi tersebut ya. Ada namanya Standar International Financial Reporting atau IFRS, yang mana standar ini digunakan oleh lebih dari 130 negara di dunia. IFRS ini disusun oleh badan namanya International Accounting Standard Board, atau disingkat dengan IASB gitu ya. Jadi IFRS ini biasanya dia kiblatnya atau disusunnya di Inggris gitu. Nah, tapi ada juga nih standar yang memang dibuat oleh orang-orang Amerika. Jadi memang dibuat oleh negara Amerika yang merupakan negara adikuasa. Nah, standar ini disebut Generally Accepted Accounting Principle, yang mana itu disusun oleh badan yang namanya Financial Accounting Standard Board. Jadi ini dia based atau adanya di Inggris ya, dan ini adanya di Amerika Serikat. Sehingga memang sebagian besar perusahaan yang mengikuti standar ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat atau yang memang milik Amerika Serikat gitu ya. Nah, untuk itu nanti akan dibahas kembali pada mata kuliah akuntansi keuangan. Kemudian untuk prinsip-prinsip pengukuran akuntansi ada prinsip biaya historis ya, yang pertama prinsip biaya historis ini di mana perusahaan-perusahaan itu akan mencatat aset mereka sebesar biayanya. Jadi misalnya perusahaan membeli aset berupa mobil misalnya, nah maka perusahaan itu akan mencatat nilai mobil tersebut sebesar berapa uang yang dia keluarkan untuk membeli atau mendapatkan mobil tersebut sampai mobil itu menjadi miliknya. Itu namanya prinsip biaya historis. Ada juga namanya prinsip nilai wajar. Prinsip nilai wajar ini menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar, atau nilai wajar itu adalah harga yang diterima saat menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Nilai wajar itu adalah nilai saat ini di pasaran berapa. Jadi prinsip-prinsip ini digunakan pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pelaporan gitu ya. Jadi bisa ada yang menggunakan prinsip biaya historis dan juga prinsip nilai wajar. Ini adalah prinsip-prinsip yang paling berlaku umum dalam pengukuran akuntansi. Nah, kalian tidak usah pusing-pusing teman-teman. Kalian cukup tahu saja dulu istilahnya. Oh, ada namanya biaya historis atau historical cost, ada juga namanya fair value gitu ya. Nah, soal kapan digunakan itu nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan mempelajari dan memahaminya dengan lebih baik, karena akan ada banyak contoh-contoh kasus ataupun soal dan transaksi-transaksi gitu ya. Nah, selain itu, selain ada prinsip, kita juga belajar asumsi-asumsi dalam akuntansi. Jadi ada dua asumsi utama. Yang pertama asumsi unit moneter, di mana asumsi ini mewajibkan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansinya, yang dimasukkan itu hanya boleh data transaksi yang dapat dinyatakan dalam nilai uang gitu ya. Jadi yang boleh dicatat atau direkam atau direcord itu yang hanya transaksi atau kejadian yang ada kaitannya dengan uang gitu. Jadi yang memang bisa dinyatakan dengan nilai uang, bisa dinilai dengan berapa rupiah, berapa dolar dan seterusnya, itu asumsi unit moneter. Sedangkan ada namanya asumsi entitas ekonomi. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas entitas itu miliknya entitas atau perusahaan itu sendiri. Jadi dia harus terpisah dan dibedakan dari aktivitasnya pemilik. Gitu. Jadi tidak boleh digabungkan gitu ya. Jadi harus dianggap terpisah. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran akuntansi secara lebih kompleks, kita perlu tahu bahwa ada beberapa jenis perusahaan-perusahaan yang ada di dalam dunia bisnis saat ini, di mana
jenis atau bentuk kepemilikan atau bentuk perusahaan ini itu akan mempengaruhi bagaimana pelaporan akuntansi pada perusahaan tersebut, bagaimana pencatatan transaksinya, bagaimana membuat laporan keuangannya, dan sebagainya. Nah, yang pertama ada namanya perusahaan perseorangan. Jadi namanya aja perorangan ya, artinya perusahaan ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Nah, sehingga seringkali perusahaan ini bentuknya kecil gitu ya. Jadi memang biasanya sih perusahaan-perusahaan kayak gini kan perusahaan jasa, misalnya bengkel ya, potong rambut ya, salon kecil-kecilan gitu. Nah, maka biasanya kalau kita kerjakan transaksi nanti contoh-contohnya itu akan lebih mengarah ke perusahaan-perusahaan jasa. Nah, karena dia dimiliki oleh hanya satu orang saja, maka semua keuntungan dan maupun kerugian yang terjadi itu akan ditanggung atau diterima sendiri oleh si pemilik tersebut gitu ya. Nah, selain perorangan ada namanya perusahaan yang sifatnya persekutuan. Kalau persekutuan itu artinya bersekutu ya. Kalau bersekutu artinya artinya dimiliki oleh lebih dari 2 orang, atau pokoknya dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Jadi minimal 2 orang atau bisa lebih, bisa 15 orang, bisa banyak. Nah, persekutuan ini pun nantinya dibagi-bagi kembali teman-teman. Ada beberapa jenis persekutuan-persekutuan yang ada. Gitu ya. Nah, biasanya persekutuan ini bisa berbentuk jasa, tapi lebih seringnya sih kita akan belajar persekutuan yang sifatnya retail ya, dagang, retail, dan segala macam, yang lingkupnya agak lebih besar gitu. Lalu ada juga perseroan terbatas. Nah, kalau perseroan terbatas itu udah ngomong saya punya saham sekian persen gitu. Jadi saya memiliki perusahaan ini sekian persen karena saham saya di dalam ada sekian persen. Dan sama ya, hampir sama dengan persekutuan dan hampir sama dengan persekutuan gitu ya. Nah, kalian di sini nanti akan berlatih apakah kelima pernyataan ini benar atau salah. Ini saya lewatin aja ya teman-teman sambil dibaca-baca dan dianalisa. 3 langkah dalam proses akuntansi sudah benar belum ya? Mulai dari identifikasi gitu ya, yang tadi pencatatan, lalu kemudian komunikasi gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini ada 5, maka ini akan saya lewati dan nanti slide-nya tetap akan saya bagikan kepada Anda semua di room e-learning ataupun di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada persamaan akuntansi dasar. Nah, ini nanti saya mungkin akan memberikan kesan penasaran kepada teman-teman karena waktu kita sudah mau habis 15 menit, bukan karena aplikasinya free atau trial bisa lebih dari 15 menit, tetapi saya yakin setelah 15 menit Anda sudah tidak fokus, bahkan mungkin di menit ke-10 tadi Anda sudah lelah melihat saya menjelaskan gitu ya. Jadi ada 3 poin pokok, bukan poin sih, lebih kepada istilah pokok yang perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman ingat sepanjang hayat. Ketika Anda memilih untuk menjadi seorang mahasiswa akuntansi ya, kita harus familiar dengan istilah-istilah ini gitu ya. Jadi ini namanya persamaan akuntansi atau accounting equation gitu ya. Nah, saya ada kasih video juga terkait ilustrasi bagaimana accounting equation itu. Nah, tapi memang dalam bahasa Inggris, tinggal nanti teman-teman boleh pakai translator atau apapun itu silahkan. Tapi menurut saya video tersebut sangat bagus karena bisa memberikan kita ilustrasi, oh saya punya uang sekian, saya pakai sekian, yang mana yang dikelompokkan sebagai aset, kelompokkan sebagai liability, dan equity itu yang mana gitu. Nah, kenapa kita perlu persamaan akuntansi? Karena dengan persamaan ini kita jadi punya kerangka, kita jadi punya dasar gitu ya untuk mencatat dan mengikhtisarkan berbagai peristiwa-peristiwa ekonomi. Jadi misalnya peristiwa atau transaksi A itu kita anggap akan menambah aset kah, atau mengurangi aset kah, atau menambah liabilitas kah, dan seterusnya gitu. Bagaimana pengaruhnya terhadap ketiga poin-poin pokok ini. Persamaan akuntansi ini juga nantinya dapat diterapkan untuk seluruh entitas ekonomi tanpa memperhatikan ukuran, sifat usaha, dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti ini kira-kira. Saya akan lanjutkan di video saya berikutnya, tetapi saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa
di ruang diskusi kita pada hari Senin yang akan datang. Jadi, selain pertanyaan dari Anda, nantinya saya juga akan memberi beberapa pertanyaan untuk Anda untuk melihat apakah Anda paham atau tidak dengan materi yang sedang kita bahas. Karena sekali lagi, materi ini sangat penting teman-teman. Jadi kalian harus paham yang ini dulu untuk bisa masuk ke materi-materi selanjutnya. Kalau tidak paham akan sangat sulit. Oke, sampai di sini video pembelajaran saya yang pertama untuk mahasiswa pengantar akuntansi 1. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran yang berikutnya yang tentunya merupakan lanjutan dari materi ini. Sampai jumpa, terima kasih.